Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel Baligh Anni Walau Ayah, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kita kali ini kita masih melanjutkan daripada pembahasan di video kita yang kemarin, yaitu tentang membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang ada pertanyaan dari jamaah, Ustadz, bagaimana sikap kita apabila kita sholat di belakang imam yang membaca kunut, sedangkan kita mengambil pendapat tidak membaca kunut? Apakah kita harus mengikuti imam tersebut atau kita tidak mengikutinya? Nah, dari pertanyaan ini pun sesuai dengan kenyataan kita lihat di lapangan. Itu ada saudara-saudara kita atau mungkin diri kita yang saat sholat subuh, kemudian ada imam yang membaca kunut, tapi ada di antara kita yang tidak mengangkat tangan atau tidak mengucapkan amin, ya, tidak mengikuti apa yang imam lakukan tadi. Nah, bagaimana hukumnya, Ustaz? Nah, ini akan kita bahas tentang seseorang yang berada di belakang imam yang membaca kunut, sedangkan dia berkeyakinan bahwa kunut itu tidak disunnahkan. Dan juga sebaliknya, seseorang yang berada di belakang imam yang tidak baca kunut, sedangkan dia berkeyakinan mengambil pendapat bahwa kunut itu disunnahkan di dalam salat subuh. Nah, untuk menjelaskan daripada pembahasan ini, kita ambil daripada pendapat di dalam kitab Fikih 4 Mazhab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Ini dijelaskan dari pendapat para ulama kita, yaitu tentang seseorang yang berada di belakang imam yang membaca kunut ataupun yang tidak membaca kunut. Nah, untuk pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Hambali berbeda pendapat tentang orang yang berada di belakang imam, di mana imam tersebut membaca kunut pada saat sholat subuh, sedangkan dia berkeyakinan dia mengambil pendapat yang tidak disunnahkan membaca kunut dalam sholat subuh. Apakah mengikutinya atau tidak? Nah, ini Imam Hanafi dan Hambali berpendapat yang berbeda. Kalau Imam Hanafi itu mengatakan tidak boleh mengikutinya. Jadi Imam Hanafi berpendapat kalau kita berkeyakinan bahwa kunut subuh itu tidak disunnahkan, maka pada saat ada imam yang membaca kunut, maka kata Imam Hanafi, kita tidak boleh mengikutinya. Ini pendapat Imam Hanafi. Maka kalau ada saudara-saudara kita yang tidak mengangkat tangan atau tidak mengucapkan amin, berarti dia mengambil pendapat Imam Hanafi. Berarti ini juga benar. Kenapa? Karena ini adalah pendapat daripada ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian kalau Imam Hambali berpendapat kalau berada di belakang imam yang baca kunut, maka hendaknya mengikutinya. Nah, ini pendapat Imam Hambali. Nah, Imam Hambali berpendapat bahwa tidak disunnahkan membaca kunut di dalam salat subuh. Tetapi kalau Imam Hambali jadi makmum di belakang imam yang baca kunut, maka Imam Hambali mengikuti daripada kunutnya imam yang baca kunut. Nah, ini dua pendapat yang berbeda. Jadi intinya, yang mengikuti imam baca kunut benar, yang tidak mengikuti imam baca kunut maka juga benar. Nah, dari pendapat yang lain kita ambil daripada pendapat
Imam Ibnu Taimiyah. Nah, Imam Ibnu Taimiyah pun ini mengeluarkan pendapat tentang orang yang berada di belakang imam yang kunut sedangkan dia berkeyakinan kunut tersebut tidak disunnahkan dalam salat subuh. Nah, Imam Ibnu Taimiyah berpendapat jika seseorang yang bertaklid itu bertaklid dalam suatu masalah yang menurutnya baik menurut agamanya atau pendapat itu kuat atau seperti itu, maka boleh berdasarkan kesepakatan jumhur ulama muslimin tidak diharamkan oleh Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali untuk mengikutinya. Nah, demikian juga dengan witir dan lainnya. Selayaknya bagi makmum mengikutinya. Jadi, dalam sholat subuh, dalam sholat witir, kalaulah ada kita yang berkeyakinan bahwa kunut itu tidak disunnahkan, tetapi pada saat itu kita sholat di belakang imam yang baca kunut, maka kata Imam Ibnu Taimiyah mengatakan sebaiknya kita mengikuti imam yang baca kunut tadi. Nah, jika imamnya membaca kunut, maka ikut membaca kunut bersamanya. Jika imamnya tidak berkunut, maka ia pun tidak berkunut. Gitu. Jadi kalau misalnya kata Ibnu Taimiyah, bagi orang yang berkeyakinan bahwa kunut itu sunnah, maka pada saat dia berada di belakang imam yang tidak baca kunut, yang berkeyakinan imam tersebut tidak disunahkan baca kunut, maka bagi makmum yang tadi berkeyakinan baca kunut, tidak harus membaca kunut dan tidak harus juga dia melakukan sujud sahwi. Nah, ini adalah pendapat daripada Imam Ibnu Taimiyah. Dan pendapat lain dari Imam Ibnu Utsaimin. Imam Ibnu Utsaimin juga berpendapat kunut pada sholat fardu tidak disyariatkan. Jadi Ibnu Utsaimin ini mengatakan tidak disyariatkan kunut di dalam sholat fardu. Tidak layak dilaksanakan, akan tetapi jika imam membaca kunut, jadi dia jadi makmum, maka ikutilah imam yang baca kunut tersebut. Karena berbeda dengan imam itu jelek, kata Imam Ibnu Utsaimin. Nah, ini adalah pendapat daripada imam-imam daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam empat mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Maka dari pendapat-pendapat yang saya bacakan tadi, kesimpulannya adalah apabila kita berada di belakang imam yang baca kunut, sedangkan kita berkeyakinan bahwa kunut tersebut tidak disunnahkan di dalam sholat fardu ataupun sholat subuh, maka kita lebih baik mengikuti daripada kunut imam. Bisa mengangkat tangan dan mengucapkan amin, atau tidak mengangkat tangan tapi mengucapkan amin. Ya, itu yang pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, menurut mazhab Imam Hanafi, tidak mengikuti daripada imam tersebut. Saat imam tersebut baca kunut, maka dia diam saja. Tapi tidak serta-merta dia langsung sujud. Tetapi di saat imam baca kunut, menurut mazhab Imam Hanafi, dia diam saja. Tidak mengangkat tangan, tidak mengucapkan amin. Itu menurut daripada Imam Hanafi. Tapi menurut pendapat Imam Ibnu Utsaimin, Imam Ibnu Taimiyah, maka mengikuti imam yang baca kunut di saat kita berkeyakinan tidak disunahkan baca kunut, maka itu adalah lebih baik. Karena tidak mengikuti imam itu adalah sesuatu yang jelek. Itu menurut pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Nah, begitu juga bagi orang yang berkeyakinan baca kunut, kemudian dapat imam yang tidak baca kunut, maka yang berkeyakinan bahwa disunahkan baca kunut tadi, tidak harus dia baca kunut di saat imam tidak baca kunut. Lalu di akhir daripada sholat, sebelum salam, dia juga tidak dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kenapa? Imam tadi berkeyakinan bahwa dia tidak disunnahkan baca kunut. Nah, maka ini pun diajarkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Di saat Imam Syafi'i jadi imam,
di tengah-tengah jamaah yang berkeyakinan tidak disunahkan baca kunut, Imam Syafi'i pada waktu itu dia imam tidak baca kunut. Karena apa? Karena dia meyakini bahwa jamaah yang ada di belakangnya makmum tersebut adalah orang-orang yang mayoritasnya tidak berkeyakinan disunahkan baca kunut. Nah, inilah imam yang terbaik, imam yang bijaksana. Begitu juga Imam Hambali, di saat Imam Hambali berkeyakinan tidak disunnahkan baca kunut, tiba-tiba dia mengimami jamaah yang makmum tersebut, mayoritas berkeyakinan kunut itu disunnahkan, maka Imam Hambali pun membaca kunut. Nah, inilah indahnya Islam. Ya, tidak serta-merta di saat kita jadi imam lalu kita serta-merta berbeda sendiri, lalu berkuasa sendiri. Ya, kamu kan jadi makmum aku. Kalau misalnya aku jadi imam, harus ikut aku. Sedangkan dia meyakini bahwa makmum tadi itu mayoritasnya berbeda dengan dia. Artinya di saat dia tadi berkeyakinan baca kunut, makmum tidak baca kunut, maka siogianya bijaksananya imam tadi tidak pakai kunut. Tetapi di saat dia tadi berkeyakinan tidak pakai kunut, lalu kemudian berada di makmum yang berkeyakinan pakai kunut, maka siogianya bijaksananya imam tadi pakai kunut. Itulah indahnya Islam, mengutamakan daripada kebersamaan. Setelah kita menonton daripada video ini, mudah-mudahan tidak ada lagi yang saling salah menyalahkan. Di saat ada saudara kita yang berada di belakang imam, saat imam kunut ada yang angkat tangan lalu berdoa, itu benar. Lalu kemudian yang tidak mengangkat tangan dan tidak mengucapkan amin, itu juga benar. Lana amaluna walakum a'malukum. Saling kita menghormati saja. Karena apa? Kedua pendapat tadi adalah pendapat dari ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kembali kepada kaidah ilmu fikihnya, apabila satu hal terdapat beberapa pendapat para ulama, maka wajib kita mengadakan pilihan hukum. Dari pendapat tadi, maka bagi diri kita wajiblah untuk memilih salah satu di antaranya, lalu tidak menyalahkan daripada saudara-saudara kita yang berbeda pendapat dari kita. Karena apa? Kita harus meyakini bahwa yang ikut mengangkat tangan, ikut amin itu benar, yang tidak angkat tangan, tidak ikut amin juga benar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membawa pencerahan, semakin bersatunya kita, tidak terpecah belah, tidak larut dalam perbedaan yang membuat kita saling bermusuh-musuhan, mengkotak-kotakkan antar kelompok, karena semua kita ini adalah saudara. Dengan adanya kajian ini, mudah-mudahan kita saling menghormati dan tetap meyakini bahwa berbeda itu adalah indah, berbeda tapi tetap satu jua, yaitu tetap kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Demikian, lebih kurang mohon maaf, jangan lupa like, share, and subscribe, dan jangan lupa komennya, insyaallah, dan mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Selamat berjumpa di video yang lainnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi daripada apa yang kita laksanakan dan apa yang kita amalkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.